Salam kasih, selamat malam. Perkenalkan nama saya Maria Demetris Meo, NIM 1723030018. Kelas B reguler sore, tugas perencanaan dan kebijakan sosial, review buku yang pertama. Baik, pertama saya akan menjelaskan hukuman sebuah proses sosial riset, pemikiran ulang dan kebijakan. Yang pertama, menghukum pengambilan keputusan mengurai enigma. Sejumlah besar beasiswa dan pekerjaan reformasi telah didedikasikan untuk masalah pengambilan keputusan hukum. Bab ini berpendapat bahwa ini karena filet didominasi oleh ketidaksabaran untuk menentukan studi tentang bagaimana itu harus direformasi atau untuk menyangkal perlunya reformasi. Hukuman beasiswa dan pemikiran kebijakan didominasi oleh asumsi yang beroperasi dalam bayangan-bayangan formulasme hukuman dan terbungkus dalam paradigma individualisme otonom yang lebih luas. Mengapa memikirkan kembali riset hukuman dan kebijakan? Sebuah enigma yang abadi. Hukuman adalah sesuatu yang bisa dibicarakan semua orang. Mungkin yang paling banyak aktivitas yang terlihat secara publik dalam hukum, realitas sehari-hari, peradilan pidana latihan diarahkan praktik peradilan pidana dan akibatnya publik pengeluaran, misalnya dana kepolisian, penuntutan, penyediaan bantuan, hukuman penggunaan penjara, hukuman dan komunitas, dan lain-lain. Menghukum sebagai proses sosial, 3 kualitas utama. Kalimat bersifat interpretatif, prosesual, dan formatif. Untuk membaca, saya akan menguraikan secara singkat apa yang saya maksudkan dengan kualitas penafsiran, proses rasionalitas, dan formatif. Hukum pengambilan keputusan bukanlah ajaib, bukan mesin, tapi interpretatif. Beasiswa dan pemikiran kebijakan berorientasi reformasi yang dominan adalah bahwa para sentensa peradilan adalah penerimaan serangkaian individu, rangsangan atau potongan informasi, yang artinya terbukti dengan sendirinya agregasi dari rangsangan individu otonom yang diperkirakan akan diperoleh tanggapan dalam bentuk hasil hukuman. Hukuman adalah prosesual, sama seperti penelitian yang mungkin berfokus pada antara hubungan dari informasi yang tampaknya terpisah. Demikian juga penelitian harus fokus antara koneksi temporal, meskipun putusan vonis merupakan momen formal pembaca, namun merupakan konsekuensi hukum penelitian dan kebijakan individualisme. Hukuman beasiswa dan pemikiran kebijakan didominasi oleh tempuran yang sedang berlangsung antara dua kubu yang sangat berlawanan. Legal rasional, tradisi dan tradisi keasikan normatif, meskipun atau mungkin karena saling bertentangan normatif, mereka pada kenyataan berbagai pandangan dunia. Tradisi hukuman rasional. Dalam studi penting, Hogarth menyimpulkan dan mendorongkan kekhawatiran ini dengan menyimpulkan bahwa di sana adalah kurangnya kesepakatan di antara hakim dalam pendekatan mereka terhadap masalah pemberian hukuman. Hasil dianggap oleh tradisi legal rasional sebagai hasil yang tak dihindarkan dari kebebasan tanpa hukum. Individualisme otonom, asumsi cara untuk melihat pengambilan keputusan hukuman tercermin dalam dan ditopang oleh pandangan dunia yang lebih luas. Perlu adanya analogi dengan di mana struktur formal dari serangkaian hubungan sosial yang penting ditemukan di dunia fisik atau di dunia supernatural.
atau dalam keabadian dimanapun, asalkan tidak dilihat sebagai pengaturan yang dibuat-buat secara sosial. Faktor kasus individual otonom entitas. Meskipun mereka tidak setuju sejauh mana kasus harus dijelaskan, keduanya, tradisi legal rasional dan yudisial definisif, menerima begitu saja. Kasus-kasus itu terdiri dari kombinasi faktor-faktor individu yang diajukan. Faktor-faktor dibayangkan memiliki sifat-sifat pribadi dan esensial yang melekat. Hukuman kosmos dianggap mencakup faktor otonom, kekuatan individu bersaing yang dimiliki diri sendiri. Analisis faktor. Dengan analisis, saya mengacu pada cara memahami dan mempelajari hukum di mana kasus diasumsi terdiri dari agresis individu entitas. Metode analitis berusaha memecah kekuatan-kekuatan ini menjadi kekuatan yang mereka komponen individu yang tidak dapat direduksi. Dalam metode ini, satu entitas mungkin dipecah untuk mengungkapkan beberapa entitas komponen individu yang otonom, bersaing satu sama lain, yang lagi-lagi dapat dipecah analisis untuk mengungkapkan entitas anggapan kunci. Arti dari keseriusan kasus kontekstual dari faktor yang memberatkan dan meringankan terhadap konteks dari keseluruhan cerita pelanggarannya. Penolakan Mahkamah Agung Victoria untuk mengarahkan lebih dulu contoh Stencher untuk mengenali faktor tertentu sebagai biasa yang memperoleh atau meringankan, tetapi tidak ada yang pasti, semuanya tergantung tentang fakta kasus individu. Kesimpulan dan implikasi. Kedua tradisi yang mendominasi pemikiran hukuman berakar pada paradigma individualisme otonom berpusat pada hakim sebagai individu yang singular, memiliki harta benda yang mandiri, terikat secara alamiah, memiliki kebebasan kecuali kebebasan memilikinya diganggu secara eksternal. Ini paradigma selanjutnya direfleksikan dan diproyeksikan ke dalam kosmos yang lebih luas. Pemikiran hukuman digambarkan sebagai bersaing dan bertabrakan satu sama lain, masing-masing tetap pada dasarnya tidak berubah, dimiliki sendiri, mempertahankan karakteristik pada dasarnya tidak berubah, intriksinya sendiri. Riset penghukuman sebagian besar didominasi oleh asumsi dimiliki oleh dua tradisi yang bertentangan secara normatif. Intinya dari tradisi legal rasional dan tradisi pertahanan yudisial adalah ketergantungan tentang konsep hukuman yang tidak terlalu mementingkan jalannya di mana orang memahami dunia mereka. Skema hukuman biner ini sebagai lawan dari dekresi mencerminkan pandangan dunia politik, hukum sosial, dan ekonomi liberal yang lebih luas. Aturan-aturan biner kebijakan ini membantu konstruksi gagasan kebebasan tertentu sebagai secara alamiah berada di dalam dan menjadi milik individu. Negara itu adalah lubang, meskipun demikian adalah salah satu menolak wacana resmi sebagai penyamaran yang identitasnya sendiri. Ruang kosong kebebasan. Kebebasan dibayangkan begitu saja pada individu yang tidak adanya pemaksaan negara. Kebebasan dibayangkan begitu saja pada individu lainnya, misalnya keuangan, keluarga, jenis kelamin, agama, hubungan sosialnya sehari-hari. Paling-paling terlihat sebagai sekunder dari titik awal ini. Kebebasan penuh adalah sesuatu masing-masing individu yang dianggap memiliki secara default sebagai milik pribadinya. Sebuah hampir merupakan keadaan alam pemberian Tuhan.
kecuali jika dilanggar secara fisik. Sekian dan terima kasih dari hasil kerja saya. Selamat malam.